Itu juga rekor ya. 7, rekor juga ya, 7,2 juta itu rekor. Tadi saya minta panitia untuk. Iya, rekor. Ini coba gemanya dihilangin, nggak usah pakai gema, supaya lebih jelas. Ya, jadi ini rekor Pak, tertinggi ya. Selama ini tertinggi. Ya, selama ini tertinggi. Ya, tentu kita harapkan bahwa setiap dengan proyeksi yang realistik begitu setiap tahun mungkin pertumbuhannya akan 10%. Padahal kalau kita lihat sejarahnya selama 30 tahun itu pertumbuhannya di atas 12%. Meskipun diantaranya itu ada problem, misalnya yang tahun lalu dengan adanya tsunami finansial sempat jatuh, tapi memang pasar Indonesia ini cepat lupa begitu dan recovery-nya cepat. Itu yang kita harapkan untuk maju terus, tentunya dengan support dari perbankan, dengan interest rate yang cukup baik, inflasi terkendali, apalagi kalau nilai mata uang kita kuat ya, sehingga harga itu stabil. Bahkan kalau Anda semua melihat antara merek itu justru jor-joran. Jadi kita jor-joran memberikan hadiah. Mengapa demikian? Karena kita tahu bahwa menurunkan harga itu masyarakat akan demonstrasi begitu. Jadi harga dipertahankan tapi diberikan hadiah. Tahun depan kita harapkan akan bisa di atas 8,3 juta unit. Naik 10%? Ya, betul. Naik 10% lagi tahun depan. 10%. Jadi kira-kira 8,3 juta. 8. Untuk ASEAN kita sudah nomor 1 dari dulu toh Pak, kalau sepeda motor ini. Untuk ASEAN sudah nomor 1. ASEAN, Southeast Asia. Oh, total Southeast Asia itu ada kira-kira 13 jutaan. Tapi untuk jadi kita paling besar ya. Kita nomor 1. Kita paling besar. Kita nomor 1. Ya. Di dunia RRC dengan 33,5 juta unit, kemudian India dengan 9 kira-kira mendekati 10 juta, lalu kita 7,3 tahun ini. Tahun depan kita akan mencapai 8, seperti saya sampaikan 8,3 8,4 juta unit. Ya. Jadi biasanya keadaan ekonomi itu kan ditandai dengan properti dan kendaraan biasanya. Kalau sudah resesi, kemudian yang kena itu dulu gitu ya. Tetapi kalau mulai sembuh ya itu lagi. Ini kelihatan ketiga asosiasi ini sangat optimis. Saya pindah ke Pak Ali Subroto ya. Pak Ali Subroto kan dari Gabel gitu, Gabungan Elektronik Indonesia. Kalau elektronik Pak, elektronik ini kan bukan kebutuhan dasar gitu ya, bukan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar kan rumah, kemudian transportasi. Kalau elektronik itu gimana? Tahun 2010 ini Pak. Maaf kurang jelas Pak pertanyaannya Pak, bisa? Iya, ini suaranya enggak bagus. Kalau elektronik 2010 gimana Pak? Kan bukan kebutuhan dasar elektronik itu. Oke, secara umum saya rasa elektronik ini kita bisa melihat bahwa sudah merupakan suatu kebutuhan dasar Pak ya. Jadi kita bisa katakan bahwa tiap tahun itu mengalami pertumbuhan antara 10 sampai 20%. Baik itu dari segi unitnya ataupun dari amount-nya ya. Karena kadang-kadang elektronik itu secara kita tahu bahwa teknologi berkembang terus, cost per unitnya turun, tapi kemudian keluar produk baru, seperti katakan televisi. Itu kalau dulu dengan tabung gambar, dengan tabung CRT, itu costnya akan turun terus, tapi sekarang keluar LCD dan plasma, yang costnya tinggi di sana itu. Jadi di tahun 2010 ini diperkirakan akan tumbuh sekitar antara 15%-an. 2010 dibanding 2009? 2009. Kalau 2011 dibanding 2010 lagi? Dengan melihat daripada pertumbuhan daripada ekonomi kita, saya rasa bisa di-expect sekitar 15% juga Pak. Naik lagi ya? Naik lagi. Kalau komputer gimana Pak? Apkomindo. Ini kan komputer sekarang dibandingkan elektronik, saya mau membandingkan. Dulu komputer itu bukan kebutuhan dasar, tapi kalau sekarang komputer itu kayaknya sudah kebutuhan dasar ya, gimana? Untuk kalangan tertentu itu kebutuhan dasar Pak. Kenapa? Kalangan tertentu komputer itu sudah kebutuhan dasar. Kalau ngetesnya kalau nggak ada komputer kesulitannya meningkat dengan tajam. Mengenai pertumbuhan, saya kira di dunia komputer memang masih menikmati pertumbuhan yang luar biasa besar. Ketika terjadi tsunami financial, kami tumbuh 20%. Tahun ini dibanding tahun lalu itu sekitar 36%, dan tahun depan kami
mengharap sekitar 38%. Itu dari seluruh pasar komputer. Tapi kalau dibelah lebih dalam lagi, maka pasar portable, kita menganut kata portable itu isinya netbook, notebook, dan tablet. Maka ketika terjadi tsunami financial, dia tumbuh 56%. Tetap tumbuh 56%. 56%. Ya, fenomenal sekali. Karena ada perubahan dari orang dari beli desktop menjadi beli portable, terutama notebook dan netbook. Tahun ini kami masih ada beberapa minggu lagi, tapi kami yakin sekitar 45% pertumbuhan dari portable. Tahun depan mungkin sedikit menurun, 44%, tapi tetap berkisar di antara 40% ke atas. Gila ya, jadi pertumbuhan komputer itu jauh lebih tinggi daripada pertumbuhan-pertumbuhan seperti di elektronik biasa ini kayaknya ini. Ya. Iya kan? Karena penetration rate-nya mungkin masih Betul. rendah. Penetration rate di Indonesia itu salah satu yang terendah di ASEAN. Jadi kami merasa bahwa masih banyak kesempatan untuk tumbuh. Dibanding Vietnam, kita tuh masih kalah agak jauh dari penetration rate. Di Vietnam berapa persen penetration rate? Di Vietnam itu sekitar 8, berapa persen. Kami masih melihat di Indonesia sekitar 4,4%. 4,4% dari Betul. Indonesia yang pakai komputer. Jadi masih jauh, yang 95% masih belum pakai komputer. Ya. Kalau elektronik kira-kira sudah semua ya Pak ya? Elektronik, sudah 100% pakai elektronik? Tergantung Pak, kalau kita lihat per household, untuk televisi mungkin sudah 100% per household Pak, bukan per kapita ya. Tapi kalau katakan seperti refrigerator tuh mungkin baru sekitar 50-60%. Untuk washing machine yang sekarang meningkat, tapi juga itu mungkin sekitar hanya 40%, karena sekarang cari pembantu kan sulit Pak ya. Jadi ini kebutuhan daripada washing machine itu terus meningkat di sana. Jadi saya rasa untuk pasar elektronik ini memang potensinya masih besar. Namun sebetulnya di bawah itu ada satu isu yang paling penting Pak untuk elektronik ini. Kalau katakan di otomotif itu boleh katakan pasar kita diisi dengan produk hampir 100% produksi dalam negeri. Sedangkan kalau komputer mungkin 100% import Pak ya. Atau sebagian besar ya, karena industrinya. Tapi elektronik ini dari dulu ada industrinya Pak ya. Nah, karena adanya Free Trade Agreement, FTA dan AFTA, sekarang yang menjadi tantangan di tahun depan ini adalah apakah pasar ini akan diisi dengan barang import, apakah atau diisi dengan barang produksi dalam negeri. Kira-kira gimana? Kita bisa menjadi tuan rumah di negara sendiri? Nah, sendiri? ini tergantung daripada kebijakan daripada pemerintah. Ya. Jadi ekosistem yang diciptakan oleh pemerintah bagaimana? Karena dari tarif barrier, dia sudah zero. Nah, kalau secara hitungan dagang tentunya lebih murah diimport Pak. Namun tentunya pemerintah kita juga sangat memahami bahwa perlunya sektor real untuk memberikan lapangan kerja buat orang-orang Indonesia kan gitu. Jadi berusaha bagaimana supaya industri elektronik ini bisa bertahan dan bahkan dikembangkan karena dia termasuk yang padat karya. Nah, tentunya langkah yang diambil adalah bagaimana membuat satu apa yang disebut non tarif barrier. Nah, seperti adanya satu kebijakan masalah label. Kemudian yang diharapkan itu adalah standar, yaitu dengan membuat standar otomatis itu tentunya sangat lebih mudah untuk disuplai daripada kalau industrinya ada di dalam negeri. Nah, cuman sekarang tinggal tantangan pemerintah bagaimana mereka bisa mempercepat ya, karena sekarang ini ya istilahnya harus berpacu dengan waktu begitu. Saya rasa itu yang menjadi hal yang perlu sangat diperhatikan untuk elektronik. Ya, tadi pagi Menteri Perindustrian nih, ya memang Menteri Perindustrian ini ditekan kiri kanan, nanti kalau ASEAN itu terbuka begitu, kemudian tarif barrier itu turun menjadi 0, yang bisa dilakukan adalah non tarif barrier, bikin standarisasi nasional, kalau orang luar nggak cocok sama sini, nggak bisa masuk dan sebagainya. Tapi akhirnya nggak bisa terus-terusan gitu ya. Meningkatkan juga competitiveness kita, karena Indonesia apalagi jadi pemimpin ASEAN ini tahun depan. Indonesia kepingin naik kelas juga, respected, punya reputation, kemudian bisa dihormati negara-negara lain, punya responsibility. Makanya tadi Pak Menteri Perindustrian juga ngomong, kalau bisa diomongin Pak Hermawan, jangan pengusaha-pengusaha ini minta perlindungan terus kapan? Pemerintah itu juga nggak bisa apa-apa, gitu. Pemerintah itu juga mesti naik kelas. Masa Indonesia terus kemudian menciptakan non tarif barrier yang lain. Tapi
saya mendengar kayak begini ini sudah banyak asosiasi memang dibentuk untuk memperjuangkan kayak begini-beginian, tetapi player-player satu-satu itu barangkali ya memang harus berusaha meningkatkan competitiveness-nya sendiri, menciptakan diferensiasi dalam servis, dalam apa feature-feature dan sebagainya. Oke, kita cek ke Pak Sarwoto sekarang. Kalau seluler ini gila ini Pak ya, gila. Sudah berapa ini sekarang pelanggan seluler ini seluruh Indonesia dari seluruh pemain ini Pak? Ya, sebenarnya Pak Hermawan ini seperti yang telah kita sampaikan tahun lalu di sini, bahwa pertumbuhan pelanggan seluler ini memang bisa cukup cepat ya tahun ini. Akhir tahun ini kita perkirakan bahwa penetrasi pelanggan seluler itu sudah akan mencapai 92% dari jumlah penduduk. 92% dari jumlah penduduk? Ya, kali 230 aja Pak. Jadi, sudah 92%? Ya. Jadi 92% dari 237,6 juta sudah pegang handphone. Itu termasuk SIM card. Oh, SIM card. Tapi banyak yang double toh Pak? Ya, banyak yang double, itu. 2, 3. Jadi perkiraan Pak Sarwoto kira-kira betul-betul pemegang handphone berapa Pak sekarang? Tinggal di diskon sekitar 30 sampai 35% dari itu. Jadi kira-kira berapa? Sekitar 160-an. 160 juta. Ya. Sekarang ini 160 juta dari orang Indonesia sudah pegang handphone. Makanya orang banyak sekarang mencoba melakukan pembayaran lewat handphone karena tidak ada orang bisa hidup tanpa handphone, Pak. Makanya e-payment pakai handphone. Saya dengar juga Telkom nanti akan menciptakan Elmo, menciptakan Delima dan sebagainya. Nanti mengirim uang itu cukup pakai handphone dan sebagainya. Makanya tadi pagi saya mengatakan yang namanya digital interactivity. Kalau tidak ada digital interactivity 2011 itu lupakan. Rakuten.com mau masuk Indonesia. Rakuten.com itu adalah online shopping nomor 1 di Jepang. Dan mereka punya sistem yang bagus dan mereka akan masuk Indonesia mati-matian. Telkom punya Elmo dan Delima, kemudian BCA saya dengar juga diam-diam membuat juga sistem e-payment. Nanti kita cek sama Pak Sigit lah. Pak Sigit sekarang kan sudah di BCA juga kan ya. Saya tidak tahu ini rahasia apa enggak. Karena BCA itu adalah payment bank. Mereka tentunya tidak mau terganggu begitu saja. Nanti payment terus e-paymentnya orang lain kan repot juga. Tapi kita melihatnya handphone ini akan menentukan. Karena itu tadi pagi digital interactivity kita masukkan 1 di antara 9. Kemudian channel mobility juga kita masukkan. Karena customer itu moving terus dan customer itu connected semua. Gara-gara anggotanya Pak Sarwoto ini tadi. Nah, nanti tahun depan gimana? Ya, sayangnya Pak Hermawan ya, bahwa driver tahun 2010 itu masih menganggap bahwa telepon seluler ini utilitas Pak. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa kita mencoba memprediksi berapa persen pelanggan kita ini memakai yang namanya legacy atau utilitas yang kita definisikan sebagai pemakaian voice dan SMS. Iya. Itu kan basic ya. Nah kemudian kita pengen bahwa ada transformasi yang tadi Bapak sampaikan, itu yang namanya new business ya. New business dari seluler. Jadi kita belah bahwa kalau dari sisi tingkat utilitas, voice dan SMS ini sebenarnya sudah tidak menghasilkan pertumbuhan yang berarti. Untuk perusahaan telekomunikasi untuk makin telco. lama makin turun Pak ya? Ya, untuk telco karena kita tahu bahwa voice dan SMS ini dipakai untuk price war. Ya. Ya, dipakai untuk price war. Untuk mendapatkan pelanggan saja? Untuk mendapatkan pelanggan, kemudian pelanggan ini dipakai untuk sebagai basis new business. Ya. Ini sebenarnya pola industri ini seperti itu. Jadi kalau dari sisi voice dan SMS, pertumbuhan sekarang ini kurang dari 6%. Kurang ya, dari 6%? Ya, bahkan ada yang malah 0% pertumbuhan dari voice dan SMS. Namun demikian pertumbuhan new business yang tadi setelah disampaikan oleh Pak Hermawan tadinya misalnya mobile advertising, mobile payment, kemudian ada music dan sebagainya, itu memberi pertumbuhan yang sangat menjanjikan karena di atas 60% in average. Jadi ini yang kita harapkan untuk mengkompensasi slowdown growth dari basic
dan kita harapkan tahun ini secara